Halo sahabat YouTube semuanya, kembali di channel saya Fris TBY. Sekarang saya mau memberikan video update untuk sahabat YouTube terkait dengan proses pembangunan revitalisasi Stadion Tugu yang ada di wilayah Jakarta Utara. Dimana sebelumnya di bulan Oktober ini juga, tepatnya tanggal 12 Oktober, Bapak Anies Baswedan yang masih menjabat gubernur pada saat itu melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya progres pengerjaan revitalisasi Stadion Tugu di Jakarta Utara ini. Sebenarnya untuk Stadion Tugu sendiri sudah dilakukan revitalisasi beberapa kali sahabat YouTube. Sejak dibangunnya pada tahun 1987, Stadion Tugu ini sudah dilakukan revitalisasi sekitar 3 kali. 3 kali termasuk pada tahun 2022 ini. Dimulai saat itu pada tahun 2006 sampai dengan 2007, baru diserah terimakan di tahun 2008 kerjaan revitalisasinya. Kemudian direvitalisasi lagi di tahun 2012. Jadi baru 10 tahun kemudian di tahun 2022 ini dilakukan revitalisasi. Saat ini pekerjaan revitalisasi sudah dimulai dengan melakukan perombakan, pembongkaran terlebih dahulu di bagian sisi tribun, baik tribun yang tadinya ada di sisi timur dan tribun yang ada di sisi barat. Nah, kebetulan yang masih bisa terlihat oleh sahabat YouTube adalah tribun yang di sisi barat yang masih berdiri walaupun sudah dihancurkan bangku-bangku betonnya, namun tribun sisi barat ini masih tetap berdiri sahabat YouTube. Mungkin nantinya akan tetap bentuknya seperti itu atau menjadi dasar dari bagaimana dilakukannya revitalisasi untuk keseluruhan dari Stadion Tugu Jakarta Utara ini. Stadion Tugu Jakarta Utara ini juga sebagai kandangnya dari klub Liga 3 yakni Persitara. Jadi untuk sementara waktu mungkin klub Persitara sendiri akan menempati stadion lain untuk sebagai kandang dari Persitara. Nah, ini sahabat YouTube lihat keseluruhan tampak dari atas. Bentuk dari Stadion Tugu dilihat dari ketinggian sekitar 120 meter persegi. 120 meter. Nah, luas dari Stadion Tugu sendiri itu mencapai 35.000 meter persegi. Tujuan dari revitalisasi Stadion Tugu ini akan memberikan bentuk yang berbeda, terutama juga dengan ada desain yang memberikan suasana stadion yang berstandar FIFA dan tanpa lintasan atletik nantinya. Nah, jadi sahabat itu mungkin bisa lihat sisi-sisi lapangan yang berbentuk lingkaran itu mungkin akan menjadi safety zone dari lapangan Stadion Tugu itu sendiri. Ini memang sudah dikemukakan oleh Pak Anies sendiri untuk merevitalisasi Stadion Tugu sebagai kandang dari Persitara pada saat ulang tahun Persitara yang ke-42 tahun. Namun tidak perlu khawatir sahabat YouTube, untuk pembangunan ini tidak menggunakan dana APBD, melainkan dana KLB, yakni sumber dana tersebut dari perusahaan swasta yang menjanjikan komitmen untuk membangun prasarana fasilitas umum atau fasilitas yang lain. Dana yang dikeluarkan pun juga tidak kecil sahabat YouTube. Dananya itu sekitar 181 miliar. Jadi pastinya akan dimaksimalkan untuk benar-benar memberikan bentuk dan suasana yang berbeda dari Stadion Tugu yang sebelumnya. Dengan menggunakan acuan standarisasi FIFA, maka akan ada fasilitas-fasilitas umum yang terdapat di
Stadion Tugu itu sendiri. Seperti misalnya nantinya UMKM itu akan benar-benar diberikan ruangan di Stadion Tugu itu sendiri agar terlihat lebih rapi dan menarik. Kemudian dari sisi kapasitas Stadion Tugu pun akan ditambah sahabat YouTube. Untuk kapasitas yang ditargetkan kira-kira mungkin sekitar 6.000 penonton. Yang sebelumnya kapasitas dari Stadion Tugu itu sendiri hanya 4.000 penonton. Nah, sekarang kita coba mendekat lagi, melihat lebih dekat aktivitas yang terjadi saat ini pada saat Stadion Tugu mulai diprogres revitalisasinya. Ini adalah tribun sisi barat dari Stadion Tugu itu sendiri, sahabat YouTube, yang sudah terlihat memang sudah dibongkar ya. Dan ada beberapa fisik bangunan yang masih dipertahankan yang mungkin nantinya menjadi dasar acuan untuk pembangunan revitalisasinya. Logo atau signage Stadion Tugu sendiri masih terpampang di tribun sisi barat ini. Memang tribun sisi barat adalah tribun untuk VIP, jadi bangunannya pun mungkin lebih bagus dari yang lain, jadi bisa dijadikan acuan untuk melakukan revitalisasinya. Nah, sekarang kita coba berkeliling melihat sisi-sisi dari Stadion Tugu itu lebih dekat. Kita lihat dari sisi atas ya sahabat YouTube. Ini sekarang kita mengarah ke sisi selatan dari Stadion Tugu. Jadi ini adalah sisi selatan Stadion Tugu, sahabat YouTube bisa lihat. Dan terlihat memang tanah merah di pinggir dari lapangan Stadion Tugu sendiri itu masih menunjukkan adanya lintasan atletik atau lintasan lari, namun nantinya lintasan ini akan difungsikan sebagai safety zone dari lapangan Stadion Tugu itu sendiri. Pagar-pagar yang menjadi batas lapangan pun juga sudah dirombak. Itu adalah tumpukan dari pagar-pagar yang dirombak, sahabat YouTube. Dan ini adalah tiang-tiang dari scoring board, kemudian banner yang ada di sisi-sisi lapangan Stadion Tugu juga sudah dibongkar. Dan sekarang kita berada tepat di atasnya tribun sisi timur. Tribun sisi timur dari Stadion Tugu juga sudah dibongkar. Sahabat itu bisa lihat puing-puingnya dan bekas dari tempat duduk yang terbuat dari beton itu juga sudah terbongkar. Kita terus berkeliling. Ini juga tiang-tiang dari scoring board dan banner itu sudah terbongkar semuanya. Dan memang sekarang ini tahap pekerjaan pembongkaran sudah dilakukan sejak awal diletakkan batu pertama pada tanggal 12 Oktober tahun 2022.
Baiklah sahabat YouTube semuanya, berikut video yang bisa saya berikan terkait dengan proses revitalisasi dari Stadion Tugu Jakarta Utara. Semoga video yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat YouTube. Terima kasih sudah menonton video sampai dengan akhir. Salam sehat dan sukses selalu untuk sahabat YouTube semuanya.